Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kurva S di Microsoft Excel. Nah, di sini bisa kita lihat ya, saya sudah siapkan untuk data yang diperlukan dalam pembuatan kurva S. Itu ada jenis pekerjaan, kemudian ada biaya pekerjaan dalam rupiah, dan juga ada kolom perhitungan bobot dan penjadwalan. Di sini saya buat minggu, yaitu dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Nah, untuk biaya yang tertera di sini, ini untuk biaya setiap jenis pekerjaan. Biaya ini didapat dari hasil perhitungan RAB kalian yang kemudian kalian rekap menghasilkan biaya-biaya seperti yang saya cantumkan pada data tersebut. Nah, di sini menggunakan biaya yang sudah saya buat ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan hasil dari perhitungan RAB kalian. Lalu untuk yang pertama yaitu kita perlu menghitung bobot pekerjaan. Di sini saya contohkan untuk pekerjaan pertama itu ada pekerjaan persiapan dengan rumus bisa diikuti seperti pada video, yaitu biaya pekerjaan dibagi dengan total biaya keseluruhan dikalikan dengan 100. Ini karena bobot itu dalam persen ya, jadi dikali 100. Kemudian untuk perhitungan bobot di pekerjaan lainnya pun sama, ini seperti pekerjaan kedua itu menggunakan rumus yang sama ya. Di sini sama dengan biaya pekerjaan kedua kemudian dibagi dengan jumlah total biaya keseluruhan dan dikalikan dengan 100. Nah, kita enter, nanti akan menghasilkan bobot dari pekerjaan kedua. Nah, untuk mempercepat perhitungan dari bobot pekerjaan 1 sampai pekerjaan ke-8, ini bisa ikuti cara berikut. Kita kunci bagian biaya keseluruhan, jumlah total biaya, yaitu menggunakan dolar. Kita ketikkan dolar ini di bagian F16, bisa diikuti seperti pada video. Kita kunci untuk biayanya, biaya keseluruhan, kemudian di enter. Lalu langsung kita tarik saja sampai jumlah total. Nah, ini akan muncul untuk bobot atau persentase dari setiap jenis pekerjaannya sampai di akhir itu menghasilkan 100. Apabila kalian di jumlah total untuk bobot itu tidak 100, berarti kalian cek kembali untuk setiap perhitungan yang kalian gunakan. Apabila ada rumus yang salah, maka untuk hasilnya itu tidak akan 100. Namun jika sudah 100, maka perhitungan kalian sudah sesuai. Langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk menghitung progres dari setiap pekerjaan untuk per minggunya. Di sini saya buat per minggu ya, dari minggu pertama sampai dengan minggu 16 ke 16. Nah, untuk cara menghitungnya, pertama kita rencanakan atau perkirakan untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Di sini untuk pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, saya buat untuk waktunya itu 3 minggu. Ini kita bedakan warnanya ya sebagai tanda. Nah, ini di sini 3 minggu. Lalu untuk progres dari per minggunya itu kita rencanakan dengan perhitungan itu dari sama dengan bobot yang sudah tadi kita hitung di pekerjaan pertama, kemudian dibagi dengan total waktu yang kita rencanakan. Karena di sini 3 minggu, maka kita bagi dengan 3. Nah, lalu muncul ya untuk hasilnya tuh di sini ada 1,7 sekian. Berarti kita copy dulu ini di setiap kotak, di ketiga kotak untuk progres dari per minggunya itu 1,7. Ini kita copy, kemudian copy kembali. Nah, sudah ya, untuk pekerjaan pertama itu kita buat dalam waktu 3 minggu. Lalu untuk pekerjaan berikutnya itu sama, kalian perkirakan atau rencanakan untuk setiap pekerjaan tersebut selesai pada minggu keberapa. Nah, untuk pekerjaan kedua ini saya rencanakan untuk dilakukan atau selesai dalam waktu 1 minggu setelah pekerjaan persiapan. Berarti untuk progresnya itu tinggal bobot dibagi dengan 1, karena ini hanya 1 minggu ya.
Nah, menghasilkan hasil berikut. Lalu untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya itu sama, kita persingkat saja. Ini saya sudah hitung. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada setiap pekerjaan, dari 8 pekerjaan sudah saya hitung untuk progres setiap minggunya dengan perkiraan waktu yang sudah saya buat atau saya rencanakan. Ini bisa disesuaikan dengan pekerjaan yang kalian lakukan dan waktu yang ingin kalian rencanakan juga. Lalu di sini untuk berikutnya yaitu perhitungan jumlah total dan jumlah akumulatif. Ini saya hapus dulu untuk perhitungannya. Nah, untuk jumlah total itu kita totalkan seluruh progres dari setiap minggunya. Nah, ini untuk minggu pertama kita dengan rumus sum ya. Ini bisa diketik rumusnya seperti pada video, diikutin. Nah, ini untuk minggu kedua juga menggunakan rumus yang sama. Kemudian minggu berikutnya ini kita langsung tarik saja agar muncul nilainya. Nah, ini muncul ya teman-teman untuk nilainya dari total minggu pertama sampai dengan total di minggu ke-16. Ini kan bisa dilihat 1,7. Ini untuk pekerjaan 4 kayak 1,27 ditambah dengan 4,87 menghasilkan 6, sekian. Nah, jika sudah sampai dengan minggu ke-16, kita lalu menghitung jumlah akumulatif. Kita akumulasikan dari jumlah total di setiap minggunya. Ini untuk akumulatif dari minggu pertama, karena awal berarti sama dengan 1,7. Lalu untuk minggu kedua kita totalkan jumlah akumulatif pertama ditambah dengan jumlah total di minggu kedua. Akan muncul hasilnya ya teman-teman. Kita langsung tarik saja sampai ke minggu ke-16. Nah, di sini di minggu ke-16 menghasilkan 100. Ini jika kalian sudah menghasilkan 100, maka perhitungan kalian sudah sesuai atau sudah benar. Namun jika belum menghasilkan 100, maka kalian kembali untuk perhitungan kalian. Apakah ada kesalahan dari perhitungan kalian atau rumus yang kalian gunakan. Jika pada jumlah akumulatif sudah 100, kemudian juga pada bobot juga kalian sudah menghasilkan 100, maka perhitungan kalian sudah sesuai. Lalu untuk langkah berikutnya tuh membuat kurva S. Untuk membuat kurva S ini kita bisa blok bagian jumlah akumulatif, lalu kita masuk ke insert, menu insert, lalu masuk ke line. Nah, ini bisa ikutin di video. Nah, akan muncul grafik atau kurva S-nya. Di sini sudah jadi ya grafik dan kurva S-nya. Lalu kita hapus saja untuk notasi-notasi yang ada ini. Untuk nilai-nilainya kita bisa hapus. Kita hapus. Ikutin untuk di video, hapus juga agar nanti tinggal tersisa grafik. Ini kita masuk ke format, lalu kita ubah no fill agar backgroundnya tuh transparan. Bisa diikutin seperti video, no fill, kita klik bagian background, no fill. Nah, di sini sudah tinggal tersisa di grafik atau kurva S-nya. Lalu kita tinggal menyesuaikan ukurannya jadi perletakan dari grafik kurva S-nya kita sesuaikan agar pas pada titik yang seharusnya. Bisa dilihat dan diikuti seperti pada video. Kita sesuaikan, ini kita buat dari ujung ke ujung, minggu pertama sampai dengan ke minggu 16. Kita sesuaikan dulu, kita perbesar grafiknya. Kita letakkan di ujung dengan ujung. Nah, ini
diperhatikan untuk bentuk atau perletakan grafiknya. Di sini lumayan lama ya teman-teman untuk penyesuaiannya. Nah, ini sudah sesuai dari titik minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Ini mengapa dinamakan kurva S, karena hasil akhirnya untuk grafiknya tuh membentuk huruf S.